loh kalian ini yang melakukan korupsi ya? Bukan lagi indikasi Bang, kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Ya kan, padahal Pak Jokowi nggak pernah Bang melakukan apapun. Membalas cacian fitnahan itu nggak pernah gitu loh. Tapi mereka sendiri yang berputar dengan pikirannya, berputar dengan narasi-narasi mereka gitu loh. Seolah-olah Pak Jokowi ini yang menghancurkan mereka. Enggak Bang, mereka menghancurkan dirinya mereka sendiri. Pak Jokowi pernah ngobrol sama kita bahwa beliau kan waktu itu kalau nggak salah pimpinan KPK mengatakan bahwa selama 5 tahun mereka menjadi pimpinan KPK belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Mereka ingin ketemu. Tapi Pak Jokowi bilang, ya kalau saya ketemu lebih heboh lagi. Jadi memang selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, belum pernah beliau ketemu pimpinan KPK Bang. Gitu. Jadi apalagi sekarang gitu loh. Tapi ya saya nggak kaget Bang kalau uskup itu bicara demikian. Karena latar belakangnya kemarin waktu Pilpres uskup ini juga mendukung siapa gitu loh. Mendukung siapa? Berarti bukan Pak Prabowo. Iya kan? Jadi Bang Silvar tahu persis itu kayaknya. Iya, sudah masuk dalam berpolitik juga gitu loh. Termasuk menjelekan Pak Mulyono lah ya kan, Pak Jokowi. Jadi nggak aneh gitu Bang. Jadi hanya ya kasihan aja umatnya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, dan hari ini kita kembali bersama dengan relawan Jokowi, relawan Solidaritas Merah Putih, Bung Sylvester Matutina. Bang, terima kasih Bang udah datang ini. Terima kasih Bang Budius. Kenapa saya undang, tahu nggak Bang? Iya. Ya, ada karena apa ini kira-kira Bang? Ini tempo hari itu kan di salah satu podcast Hasto bersama Koni kan bilang nama saya ini sudah siap untuk ditersangkakan. Terbukti sudah tersangka, ya kan? Dan sayangnya di dalam pembelaannya baik PDIP maupun Hasto sendiri ini lagi-lagi gara-gara Pak Jokowi ini sakit hati karena pemecatan dan seterusnya seperti itu. Tanggapan dari Bang Silver sebagai relawannya Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi nggak tahu menahu dengan urusan ini. Satu, beliau selama 10 tahun ya kan tidak pernah bertemu dengan KPK, baik pimpinan maupun orang-orang KPK. Yang kedua, Pak Jokowi sekarang ini sudah pensiun gitu loh. Ya seperti saya dan Bang Budius sudah rakyat biasa. Apa yang bisa Pak Jokowi lakukan dengan mengintervensi? Malahan menurut saya sebenarnya yang mengintervensi KPK itu adalah PDIP, dalam hal ini Bu Mega ya. Yang saya lihat kok mencak-mencak ke PDIP, marah-marah ke penyidik KPK, ke KPK gitu. Jadi yang membawa termasuk teman-teman PDIP, termasuk Pak Hasto ya kan, yang membawa kasus hukum ini menjadi kasus politik gitu loh, dipolitisasi oleh mereka sendiri. Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Pak Jokowi udah selesai, sekarang beliau udah tenang gitu loh. Kok ini PDIP ini menjadikan Pak Jokowi ini sebagai momok gitu loh. Tapi momoknya ini sebenarnya di pikiran mereka sendiri karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam mengelola partai ataupun melakukan mengelola negara sebenarnya kan. Ya indikasi-indikasi mereka KKN ya kan, ada korupsi termasuk
masalah Harun Masiku gitu loh. Yang kita lihat bagaimana ini kasus sudah dari tahun 2020. Bagaimana kita lihat di situ sudah ada niat dari teman-teman ya untuk menggolkan Harun Masiku. Mensreanya udah ada Bang sebenarnya gitu loh. Nah atas selalu Pak Jokowi selalu dikambing hitamkan bahwa ini semuanya gara-gara Pak Jokowi balas dendam. Apalagi kan ini dianggap setelah pemecatan dikeluarkan ya kan oleh DPP PDIP. Apakah relawan Soulmate ini akan melakukan semacam balasan atau tindakan hukum atas fitnah atau apa yang dilakukan oleh Hasto dan PDIP? Kayaknya nggak perlu ya. Kalau kita lihat saat ini sih Hasto sudah menjadi tersangka bersama si siapa namanya, satu itu kalau nggak salah namanya si siapa ya, DTI, DTI ya kan? pengacaranya Hasto. Pengacaranya Hasto. Ya tinggal kita menunggu lah, kita hormati ya kan. KPK bagaimana nih selanjutnya gitu loh setelah tersangkakan mereka ini ya kan, karena memang banyak bukti-bukti yang saya lihat bahwa dari ekspos KPK kemarin ya kan, bagaimana di situ dijelaskan oleh KPK ya bahwa ada Hasto ya kan, saudara HK lah ya kan, Hasto ini memerintahkan untuk merendam ponselnya Harun Masiku, terus bertemu dengan siapa komisioner KPU itu siapa namanya Bang? Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan. Terus menyuruh namanya Saiful Bahri, ini kalau ekspos dari KPK ya, bukan dari kita ya, menemui si yang akhirnya menjadi anggota dewan ya kan, si Reski ya kalau nggak salah, ke Singapura supaya Reski ini mundur Bang. Terus saudara Hasto juga memerintahkan saudara Tri untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah, Ya. agar kan sebenarnya itu kan KPU mempunyai kewenangan untuk apabila terjadi PAW, kan Pak Nasarudin ini kan meninggal Bang, Ya. gitu loh, di sebelum pelantikan DPR 2019-2024. Nah, berarti kan harus ada PAW, ya kan? Di PAW yang menurut undang-undang ya kan pemilihan umum itu kan yang menggantikan itu kewenangan KPU menggantikan oleh yang nomor 2 Bang. Ya, ya. Dalam hari ini Reski Aditya kalau nggak salah itu yang mempunyai mendapatkan suara 40.000. 44.000. 44.000. Tahu-tahu mereka mau mengganti ya kan pihak ya Hasto atau PDIP lah dengan Harun Masiku yang hanya 5.000. Makanya mereka menggugat ke MK. Ya kan, di sini kelihatan bahwa ada niatnya, mensreanya Bang, dapat di sini Bang, bahwa sudah ada niat untuk mengintervensi dalam hal ini KPU Bang, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan di situ diiringi oleh uang yang akhirnya ditangkaplah saudara Saiful Bahri. Terus Setiawan Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan termasuk yang Tio, kalau nggak salah Tio ini dari Bawaslu ya Bang ya kalau nggak salah, Agustina Tio. Nah Bang Sil, sebenarnya exposure yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu sangat terang benderang sebenarnya, ya kan? Baik keterlibatan Hasto di dalam proses membujuk supaya mau menerima mengalah untuk Harun Masiku itu sudah terang benderang. Iya. Termasuk juga penjelasan-penjelasan bukti-bukti dan yang membuat KPK menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, termasuk juga obstruction of justice-nya itu. Yang ingin saya tanyakan khusus kepada Bung Sil sebagai relawan Jokowi ini adalah kenapa setiap apapun yang merugikan PDIP yang terkait dengan pemerintahan dan seterusnya itu selalu kemudian Pak Jokowi lagi yang dianggap sebagai ya ini karena ketidaksukaan
Pak Jokowi atas kritisnya PDIP ya kepada pemerintahan Pak Jokowi terakhir sebelum lengser kan begitu. Nah, termasuk juga yang sekarang ini lagi-lagi ini adalah bentuk balas dendam Pak Jokowi yang sudah dipecat oleh PDIP, kan itu sebenarnya persoalannya. Nah, menurut Bang Sil, ada apa dengan PDIP kok selalu mengkait-kaitkan apapun urusannya dengan Pak Jokowi gitu lah. Jadi yang saya lihat bahwa PDIP ini patah hati Bang, dan sakit hati. Bukan patah cinta ya, patah hati. Dan benci gitu loh, karena berbagai hal yang menurut saya itu kesalahan mereka sendiri, ya kan? Bagaimana dari waktu itu Pilpres mereka mengusung Ganjar kalah gitu loh. Harusnya kan di situ kalau mereka berbesar hati, Ibu Megawati juga berbesar hati. Waktu itu kan sebenarnya Pak Jokowi bisa dipanggil gitu loh, diajak ngobrol untuk menentukan siapa yang akan didukung gitu loh. Dan ternyata memang pilihan Pak Jokowi lah yang menang, Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Ya. Nah, itu sakit hati Bang, menahun, karena Bu Mega sendiri akhirnya bukannya merangkul, bahkan menyerang gitu loh. Mau fight dengan Pak Jokowi, dan terbukti kita harus ingat bahwa Bu Mega ini belum pernah dipilih oleh rakyat Bang. Gitu. Dalam pemilihan langsung ya? Dalam pemilihan langsung. Jadi ya Pak Jokowi ini kan sudah terbukti, dan sebenarnya PDIP ini kan aset gitu loh. Ya kan, kalau mereka mau sedikit merendah, merangkul, bukan sombong, arogan, bahwa seperti Bu Mega bilang, Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa, atau hanya petugas partai kan. Jadi sebenarnya semua ini ya kesalahan di mereka sendiri Bang, gitu loh. Ya kan. Terus yang kedua di pilkada kemarin, ya kan, kalah lagi, ya kan. Terus sekarang ini mereka memfitnah, menjadikan Pak Jokowi, bahkan bersama yang lain-lain mereka merencanakan impeachment. Ya, tapi kan tidak berhasil juga. Akhirnya sekarang Pak Jokowi sudah tenang-tenang, ya kan. Jadi hanya mereka, Pak Jokowi ini seperti hantu buat mereka Bang. Ya kan? Mereka sangat fobia sekali sama Pak Jokowi gitu loh. Yang saya lihat ini lucu gitu loh. Harusnya kan kayak begini, ya kan, kita melihat bahwa di sini kita lihat bahwa sebenarnya ada orang PDIP yang sudah bersalah divonis, yaitu Saiful Bahri Bang. Orang dekatnya Hasto juga tiap hari. Saya kenal Saiful. Stafnya Hasto itu. Ya, saya pernah ketemu si Saiful ini beberapa kali. Bahkan waktu 2014 waktu kami kampanye, sebelum Ibu Megawati datang, Saiful ini datang ketemu saya. Kebetulan saya koordinator keamanan di Monas dan di beberapa tempat Bang. Dia ikut mengatur juga gitu loh. Nah, jadi di sini Bang, kalau kita lihat bahwa loh, kalian ini yang melakukan korupsi ya, bukan lagi indikasi Bang. Kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Ya kan, padahal Pak Jokowi nggak pernah Bang melakukan apapun. Membalas cacian, fitnahan itu nggak pernah gitu loh. Tapi mereka sendiri yang berputar dengan pikirannya, berputar dengan narasi-narasi mereka gitu loh. Seolah-olah Pak Jokowi ini yang menghancurkan mereka. Enggak Bang, mereka menghancurkan dirinya mereka sendiri. Berarti apa ya tujuannya Hasto PDIP mengatakan bahwa tersangkanya Hasto ini adalah politisasi hukum terhadap Hasto, terhadap PDIP, kriminalisasi karena mereka selama ini dianggap sangat kritis, ya kan, dan seterusnya. Kalau memang ini politisasi hukum, ya kan, berarti politisasi hukum berarti kan menuduh ini kan rekayasa dari pemerintah karena kan KPK kan cabang dari eksekutif. Lah, itu kan Presiden Prabowo, tapi indikasi yang disampaikan oleh mereka itu bukan ke Pak Prabowo justru politisasi ini, tapi kepada Pak Jokowi gitu loh. Iya. Apa sebenarnya tujuan mereka? Ini kan saya bilang tadi Bang, mereka ini kan seperti kita sama hantu itu, ada atau tiada gitu. Jadi
mereka dihantui oleh rasa bersalahnya, akhirnya mengkambing hitamkan Pak Jokowi yang nggak tahu menau, Bang. Gunanya apa kalau itu Pak Jokowi yang dikambing hitamkan buat PDIP ya maksud saya? Ya makanya ini gunanya apa kita juga nggak tahu, mereka masih waras atau enggak. Seperti kata si Bambang Pacul kan, ini dobol kata Bambang Pacul. Jadi kembali lagi Bang, yang katanya 3 periode. Iya. Ya Abang juga mungkin kita semua masih ingat Mbak Puan sendiri itu di salah satu gedung tahun 2003 ya, di high-end gedung itu. Mbak Puan sendiri mengatakan bahwa, kan ditanya sama teman-teman media, apakah benar Pak Jokowi itu minta perpanjangan 3 periode ke Ibu Megawati. Dan Mbak Puan secara jelas di depan banyak media dan masih ada rekaman bahwa itu tidak benar, tidak pernah ada itu. Tapi ini sama Hasto dan kawan-kawan gengnya ini, ya kan, kubunya Hasto lah ya kan, ya bukan kubunya Mbak Puan gitu. Ini diolah terus Bang gitu loh. Seolah-olah ini ada, padahal nggak ada. Dan kami juga berani bersaksi, mau ambil disumpah apapun bahwa tidak pernah wacana 3 periode ini dikonsolidasikan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, otomatis yang bergerak kan kita Bang. Karena saya ini bergerak waktu itu teman-teman ini saya yang menolak 3 periode. Karena saya itu membuat namanya Setia Tegak Lurus Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mendukung capres kayak Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies Baswedan, kita akan ikut ke situ. Nah, dan kebetulan Pak Jokowi dan kita sama-sama inginnya Pak Prabowo, ya kita tegak lurus Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Gitu Bang. Jadi sekali lagi Bang, saya garis bawahi bahwa tidak benar ada konsolidasi wacana dari Pak Jokowi untuk 3 periode, apalagi meminta-minta kepada siapapun, termasuk Ibu Megawati. Ya kan? Kalau mau kan pasti ke DPR MPR yang akan melakukan referendum dan sebagainya lah Bang. Jadi nggak pernah ada itu. Nah, sebagai seorang lawyer juga, Bang Silver ini kan juga seorang lawyer ya. Ya. Bagaimana Bang Silver memaknai pembelaan dari Hasto bahwa ini adalah bukan kriminal korupsi, tapi adalah politisasi hukum kepada dirinya? Ya gini, kalau politisasi hukum Bang, kan harusnya udah dari 2020 Bang, ya kan? Sekarang ini kan kemungkinannya kan KPK yang lebih tahu, mereka adalah penyidiknya, ya kan? Mereka saat ini mungkin bukti-bukti ini sudah terpenuhi, termasuk unsur-unsurnya Bang. Semua udah terpenuhi. Langsung saksi. Semua bukti, saksi dan sebagainya mungkin sudah lebih dari 2, mungkin saya pikir udah cukup lah, ya kan? Makanya mereka atas perindiknya Harun Masiku bisa mentersangkakan si Hasto dan si satunya lagi itu Bang yang tim hukumnya itu. Oh, DTI. Istiqomah. Ya, Istiqomah. Jadi intinya bahwa ini memang saat ini bukan masalah politisasi ke mereka gitu loh, ke PDIP, tapi atau ada penzoliman, tapi memang unsur-unsur semuanya untuk penetapan tersangka sudah terpenuhi oleh penyidik KPK Bang. Ya gitu. Kalau misalnya tuduhan ini politisasi, pertanyaan adalah siapa yang mempolitisasi, kan begitu? Ya kan gitu loh. Padahal yang mempolitisasi itu ya PDIP sendiri, ya kan, orang kasus hukum mereka sendiri yang mempolitisasi seolah-olah ini ada intervensi dari kekuasaan, intervensi dari Pak Jokowi, ya kan, ya Pak Prabowo enggak gitu. Kan nalarnya kan nggak sampai. Nggak nyampe. Bagaimana seorang Pak Jokowi yang sudah tidak berkuasa lagi, sudah pensiun, sudah menjadi orang biasa, dituduh melakukan semacam aksi balas dendam karena dipecat dari PDIP dan kemudian melakukan politisasi. Emang bisa Pak Jokowi masuk ke akses pemerintahan? Kan nggak bisa lagi, dan itu juga mungkin nggak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi karena itu kan wilayahnya Presiden Prabowo semuanya sekarang ini. Ya, kan? Ya, jadi Pak Jokowi pernah ngobrol sama kita bahwa beliau kan waktu itu kalau nggak salah pimpinan KPK mengatakan bahwa selama 5 tahun mereka menjadi pimpinan KPK belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi.
Mereka ingin ketemu. Tapi Pak Jokowi bilang, ya kalau saya ketemu lebih heboh lagi. Jadi memang selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, belum pernah beliau ketemu pimpinan KPK, Bang. Gitu. Jadi apalagi sekarang gitu loh. Setelah pensiun bagaimana caranya gitu loh. Pak Jokowi nelpon KPK gitu. Oh ini tolong tersangkakan dari mana judulnya. Ya kan. Tapi kan dari awal kan kita udah cerita. Ingat nggak waktu pernah podcast saya kan udah cerita. Karena waktu itu Koni dan Hasto mengatakan bahwa hal yang sama. Ada intervensi dari Pak Jokowi kan. Saya bilang mau ditersangkakan. Ya menurut kita sebagai orang hukum bahwa ini bukan karena intervensi siapa-siapa, karena memang alat bukti, saksi dan sebagainya sudah memenuhi unsur sehingga penyelidikan ini ditingkatkan jadi penyidikan dan ada tersangkanya gitu loh. Kalau reaksi dari Pak Jokowi yang ada dikomunikasikan dengan teman-teman relawan itu apa? Dengan selalu Pak Jokowi dikambing hitamkan seperti ini terus, Bang Silver. Pernah berkomentar apa beliau? Pak Jokowi sih nggak pernah berkomentar ya. Maksudnya ini nggak ada dalam pikirannya beliau, Bang. Gitu nggak. Bahkan beliau itu hanya kalau ketemu sama kita itu ngobrol mengenai mendukung Pak Prabowo. Terus yang kedua menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk masyarakat kecil mengenai kayak ketidakadilan hukum atau lingkungan hidup dan sebagainya lah, Bang. Perekonomian. Jadi tidak pernah juga bercerita mengenai ya teman-teman yang yang mereka merasa dihantui oleh Pak Jokowi ini. Pak Jokowi nggak pernah ngomong. Paling kalau kita ngomong beliau hanya ketawa-ketawa. Jadi memang nggak pernah dibahas sih. Intinya Pak Jokowi saat ini setelah dipecat, bahkan sebelum dipecat udah bahagia dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Berarti memang apapun tuduhan, apapun fitnah, apapun framing yang dilakukan oleh PDIP bersama influencernya, bersama civil society yang terafiliasi ke mereka, Pak Jokowi sama sekali nggak merasa tersakiti atau merasa dizolimi. Nggak ada komentar seperti itu ya Pak Jokowi? Nggak ada Bang. Jadi memang atau sudah nggak dianggap aja PDIP ini sama Pak Jokowi? Ya sudah nggak dianggap, Bang. Ya intinya bahwa mereka aja menganggap Pak Jokowi penting, makanya Pak Jokowi diomongin aja terus kan. Ya kan, mereka dihantui oleh rohnya Pak Jokowi, Bang. Sedangkan Pak Jokowi nggak pernah dihantui rohnya PDIP, gitu loh. Jadi kembali lagi, Bang, mengenai kasus ini, mari kita dudukan kasus ini adalah kasus hukum. Ada unsur, ya kan, tindak pidana penyuapan di situ, ya kan, tindak pidana korupsi, ada perintangan penyelidikan, obstruction of justice. Sebenarnya itu saja. Jadi harusnya kawan-kawan di PDIP fokus, Bang, untuk menyiapkan semua ini, Bang, perlawanan ataupun tindakan-tindakan hukum mereka, bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ya kan, entah mereka mau melakukan gugatan kemana gitu, daripada mencari kambing hitam yang hanya seperti hantu tadi, Bang. Ya kan, kita juga nggak bisa tangkap ini ada benar atau enggak gitu loh. Hanya semacam momok yang dibikin mereka gitu loh. Ya. Kalau toh kemudian wacana atau tuduhan atau framing ya, politisasi hukum, kriminalisasi terhadap Hasto karena kritis ya kepada pemerintah, sebenarnya kalau itu disebut sebagai politisasi gitu loh, jalurnya seperti apa kan juga publik yang tidak mengerti hukum pun juga bingung ya. Jalurnya seperti apa dan kemudian keuntungannya apa yang akan diperoleh oleh PDIP dengan tuduhan politisasi? Apakah ingin mengaburkan pokok perkara yang terkait dengan materi hukumnya? Apa itu tujuannya sebenarnya? Sehingga seolah-olah ini sebenarnya bukan kasus hukum, tapi ini kasus politik. Apa itu tujuannya? Bisa jadi iya, Bang. Karena ini kan kalau mau bicara mengelak, Bang, ini udah susah. Kalau kita lihat dari ekspos KPK kemarin, bukti-bukti yang ada itu cukup banyak, Bang. Yang pertama kan ada saudara HK memerintahkan juga
menurut KPK ya, ada aliran dana di situ, terus saudara HK memerintahkan supaya saudara Rizky mundur, Apriani Rizky ini mundur, terus saudara HK memerintahkan kepada pengacaranya itu yang jadi tersangka juga untuk melakukan gugatan Bang. Terus saudara HK meminta kepada orang-orangnya untuk menyembunyikan, merendam handphonenya Harun Masiku, terus harus menjawab dengan berbohong gitulah kepada orang-orang dia gitu loh terhadap penyelidikan dari KPK. Jadi kalau menurut saya memang kalau secara hukum Bang untuk mengelak ini susah. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa, ya kan. Jadi kembali lagi yang bisa mereka mainkan ya itu tadi mengkambing hitamkan orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi. Tapi kan nggak ada gunanya juga Bang, masyarakat juga nggak percaya gitu orang Pak Jokowi lagi dan nggak tahu menau dan nggak ada urusan dengan urusan ini, kecuali Pak Jokowi juga ada Bang yang memerintahkan ini Harun Masiku jadi dewan gitu loh, Aprilia out gitu kan, ini kan nggak ada sama sekali. Pak Jokowi juga nggak tahu menau siapa si Harun Masiku, Aprilia dan sebagainya. Terus si orang KPU itu, orang Bawaslu itu. Oh, berarti tujuan dari Hasto dengan tuduhan kriminalisasi, tuduhan politisasi hukum, itu sebenarnya ingin mengaburkan substansi bahwa dia menjadi tersangka pelaku kasus korupsi, kan itu tujuan sebenarnya. Iya. Sehingga mendapatkan simpati masyarakat bahwa ini sebenarnya nggak ada kasus tapi dibuat-buat kasus kan seperti ya, itu. Kan begini Bang, itu iya kan, tapi kan masyarakat juga nggak bodoh Bang, bahwa ada orang terdekat saudara Hasto, dalam hal ini Saiful Bahri yang tiap hari bareng, kan sudah divonis bersalah, sudah masuk penjara, bahkan sudah keluar Bang, gitu loh. Termasuk juga Wahyu Setiawan. Ya, Wahyu Setiawan ya kan, dan ditenggarai ya Bang oleh KPU bahwa saudara Hasto pernah bertemu dengan Wahyu Setiawan gitu loh. Pasti KPK punya segala macam rekaman, bukti dan sebagainya Bang, yang susah lah untuk mengelak gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada gunanya gitu. Mereka harus benar-benar tim hukumnya mereka, ya kan, harus yang benar-benar jago nih Bang untuk supaya bisa membantah semua apa yang dituduhkan lah, diindikasikan oleh KPK Bang gitu loh. Kalau misalnya ada tuduhan, wah ini sebenarnya sudah perang terbuka nih antara PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan? Gimana tanggapan Bang Silvar dengan wah ini sudah perang terbuka nih? Ya perangnya mereka Bang, bukan perangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak ada perang sama siapapun. Beliau lagi berdamai dengan dirinya sendiri dan keluarganya, dengan masyarakat, ya kan? Ya ini perang dia sendiri aja gitu loh Bang. Dia aja yang kegeeran gitu loh. Nggak ada Pak Jokowi ngurusin mereka, nggak ada Bang. Pak Jokowi itu lagi happy Bang. Lagi happy kenapa? Karena presiden yang beliau dukung dan kami dukung, kita semua dukung, menjadi presiden. Terus wapresnya menjadi juga Mas Gibran. Terus kemarin bahwa banyak gubernur, wali kota, bupati yang Pak Jokowi endorse jadi gitu loh. Ya kan Bang? Terus beliau melihat bahwa apa yang beliau bangun kemarin Pak Prabowo akan meneruskan. Ya kan? Baik dari segala macam infrastruktur, ya kan, diplomasi luar negeri, ya kan, clean government dan sebagainya, itu diteruskan oleh Pak Prabowo gitu loh. Nggak ada Pak Prabowo meng-cut apa yang dilakukan Pak Jokowi kan. Jadi ya beliau happy-happy aja gitu loh. Yang mau perang ya urusan dia Bang. Apa coba? Ya sekarang kan gini aja. Kalau mereka mau perang sama Pak Jokowi ya bikin dong, cari dong bukti-bukti supaya bisa menjerat Pak Jokowi, ya kan?
baik sangkaan bahwa Pak Jokowi melakukan melanggar pidana atau abuse of power, kan nggak pernah ada, Bang. Saya selalu bertanya kepada mereka itu yang sakit hati itu, mana pelanggaran hukum dan abuse of power? Nggak pernah ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa berikan bukti. Gitu. Berarti menurut Bang Silver arah dari kasus ini kemudian tidak ada sama sekali bahwa ini adalah muatan politik. Ini benar-benar murni memang penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya, penegakan hukum, dan kita apresiasi kepada KPK yang sekarang sangat bagus, sangat baik. Ya, kita tunggulah protap selanjutnya dari KPK, ya kan. Ini kasus ini bagaimana ke depannya. Dan terkesan memang Hasto kenapa nggak berani menghadapi ini secara gentle aja gitu ya. Kalau memang merasa tidak bersalah misalnya dengan argumen-argumennya, dengan saksi-saksi dan buktinya, ya tinggal dilimpahkan ke pengadilan, ya kan. Dan kemudian berdebat di pengadilan. Oh iya, begitu. Itu Bang, itu. Atau manakala memang dalam prosesnya menetapkan tersangka itu memang ada yang dianggap melanggar prosedur, kenapa nggak melakukan gugatan pra peradilan? Iya, benar sekali. Daripada membangun wacana-wacana, ya kan, yang politisasi lah dan seterusnya seperti ini sekarang. Ini bukan hanya politisasi hukum, sampai agama pun dibawa-bawa, Abang tahu kan? Iya, udah merebet kemana-mana, sampai ke isu agama, maksudnya gimana? Iya kan ada Uskup Jakarta. Oh iya, benar-benar ya. Uskup memberikan semacam penilaiannya bahwa ini adalah cara-cara politik yang busuk kan begitu ya. Nah, kenapa ya kok sampai tokoh agama seperti Uskup Agung Jakarta kok memberikan pendapatnya terhadap kasus hukum yang melibatkan partai seperti ini, Bang Sil? Ini kan nggak bagus. Ya, kita juga nggak tahu cerita di belakang layarnya ya, hubungan antara saudara HK dengan Uskup. Apakah ada aliran-aliran tertentu juga kita juga nggak tahu. Tapi yang kita sesalkan bahwa harusnya pemuka agama ini tidak usah masuk dalam ranah orang yang diindikasikan korupsi. Ini kasihan loh bangsa ini kalau pemuka agama udah masuk ke hal yang demikian. Gitu Bang. Jadi kembali lagi, ya yang melakukan politisasi baik hukum, agama ya mereka sendiri Bang. Emang Pak Jokowi suruh ulama ini atau pendeta ini, pastor ini, uskup, kiai, habib suruh ngomong, belain gua dong. Nggak pernah ada kan Bang? Gitu loh. Apa uskup merasa prihatin barangkali? Ya. Karena kan ditetapkannya tersangka kan pada saat malam misa ya kalau nggak salah ya, ya kan? Ya harusnya malam itu misa, tapi kemudian nggak bisa mengikuti misa karena sudah diumumkan sebagai tersangka. Seolah-olah itu kan menjatuhkan nama baiknya seorang Hasto. Nah, kenapa nggak bisa ditunda? Mungkin karena itu barangkali uskup mengeluarkan pernyataan. Apa Bung Sil melihat seperti itu? Atau memang enggak juga ya Bang, namanya gini Bang. Namanya suatu kasus hukum ya kasus hukum saja gitu loh. Nggak ada kita mau merasa nggak pri kemanusiaan kah atau pri kebinatangan kah, enggak. Tapi ya saya nggak kaget Bang kalau uskup itu bicara demikian karena latar belakangnya kemarin waktu Pilpres uskup ini juga mendukung siapa gitu loh. Mendukung siapa? Berarti bukan Pak Prabowo. Oh. Iya kan, jadi Bang Silver tahu persis itu kayaknya. Iya, sudah masuk dalam berpolitik juga gitu loh. Oh. Termasuk menjelekan Pak Mulyono lah ya kan, Pak Jokowi. Jadi nggak aneh gitu Bang. Jadi hanya ya kasihan aja umatnya gitu loh. Kasihan gitu loh. Mau ngapain sih gitu loh. Ya sebagai orang yang beragama juga ya, agama apapun kan kita harusnya memberikan kedamaian, memberikan penerangan, memberikan suatu kepercayaan diri kepada bangsa ini bahwa kita akan menuju bangsa yang maju gitu, tanpa korupsi, ya kan? Bukan kita akhirnya oleh pemuka agama ini dijejalin masalah
permusuhan di politik, gitu loh Bang. Ya kan? Kecuali uskup ini punya bukti-bukti bahwa Pak Jokowi melakukan intervensi, melanggar hukum. Ya itu nggak jadi masalah Bang. Ini dia ngomong tanpa bukti-bukti tapi hanya opini dia. Kan kasihan ini rakyat, kasihan ini umat gitu loh Bang. Menurut Bang Sel itu harusnya nggak dilakukan uskup. Oh enggak dong. Siapapun lah pemuka agama ini. Besok kan bisa aja. Ya saya bilang tadi kalau Pak Jokowi mau ataupun saya ya kan atau siapapun ya udah Pak Kiai, Pak Pendeta ini, Pak Uskup yang lain ngomong terus jadi apa? Gitu loh. Harusnya ya gembalakanlah domba-dombanya dengan baik gitu loh. Berikanlah kedamaian, pencerahan gitu. Apalagi di suasana yang Natal ini kan. Tapi melihat posisi keberadaan uskup ini pada saat Pilpres, pada saat ini kemudian muncul di pemberitaan, Bang Stefan nggak kaget dong? Oh nggak kaget. Nggak kaget ya? Nggak kaget. Oh. Ya kan memang udah, saya bilang tadi, yang menarik hukum, agama, ya kan masyarakat ke dalam politik ya mereka ini Bang. Biangnya kan mereka ini Bang, pabriknya kan mereka. Berarti Uskup Agung yang memberikan pernyataan yang kemudian membela Hasto ini memang terafiliasi ke PDIP berarti? Saya nggak bisa ngomong gitu, tapi kemarin itu ya kita lihat aja mereka dukung siapa. Yang pasti bukan dukung Pak Prabowo atau Pak Jokowi lah. Intinya itu Bang. Iya, karena kalau kemudian sebuah kasus hukum apalagi ini korupsi yang melibatkan elit partai besar ya kan, mestinya memang ini kan wilayah sensitif dan wilayah hukum. Tokoh agama apapun mestinya nggak usah mengeluarkan pernyataan-pernyataan kan begitu. Oh iya. Karena kan kalau kemudian saling berbalas oleh pemuka agama yang berbeda, ya kan bisa runyam ini Iya, persoalan. Abang lihat dari tadi kita ngobrol aja, ya kan. Saya berseberangan dengan mereka ya Bang ya, karena saya pendukung Pak Prabowo, saya salah satu tim sukses, wakil ketua tim kampanye nasional. Tapi kami nggak pernah jelekin, busukin mereka. Kita fair Bang, gitu loh. Apa yang terjadi, ya itu yang benar gitu loh. Bukan apa yang nggak terjadi terus kita benarkan. Itu Bang. Jadi kembali lagi kita harusnya fairness Bang. Pesan apa yang dibawa oleh pernyataan uskup ini menurut Bang Sil? Ya sama seperti yang teman-teman PDIP atau Hasto lakukan gitu loh Bang. Itu kan hanya framing, pembentukan opini seolah-olah kasus ini bukan kasus hukum, tapi kasus ini adalah kasus yang dipolitisasi Bang, gitu loh Bang. Jadi ini akal-akalan dari umpamanya Pak Jokowi atau pemerintah yang lalu dan sekarang untuk menjebloskan lawan-lawan politiknya kan begitu Bang. Ya masalahnya kan gini ya Bang Sil, kalau kayak di Islam itu kan kalau hanya ustadz biasa, ustadz kampung, dai biasa, ya itu mungkin ya dia hak politiknya lah. Masalahnya kan ini uskup agung, ya kan. Secara struktur keagamaan di Katolik ya, kalau uskup itu kan berarti kan pemimpin umat, iya kan. Nah kalau pemimpin umat mengeluarkan statement yang masuk ke wilayah politik ini kan sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Iya, dan ya untungnya ya saudara-saudara kita yang Katolik juga bukan orang bodoh ya, jadi mereka tahu ini masalah hukum, masalah perbuatan pelanggaran pidana, ataukah memang ada politisasi baik dari sisi hukum ataupun agama gitu. Saya yakin teman-teman nggak akan terpengaruh lah Bang. Jadi kalau udah diseret kemana-mana ya kan. Iya. Kalau istilah relawan Jokowi yang lain ini ada fobia seperti ini ya kepada Jokowi. Tempo hari kan kita juga melihat salah satu ekspresi kebudayaan adalah pameran lukisan ya kan. Itu kan diseret-seret juga kemana-mana. Ada lukisan-lukisan yang memang kemudian juga itu sebagai bentuk pelecehan ya kan kepada jadi mereka Jokowi. yang Bang, saya bilang tadi dari sisi kayak lukisan tadi budaya ya kan. Agama, ya kan, hukum. Mereka yang menyeret ke dalam politik Bang, gitu loh. Kan yang melakukan mereka semua, yang membuat statement mereka.
Pak Jokowi kan diem, kami kan diem semua, gitu loh bang. Kecuali kami yang pelakunya gitu loh. Kan pelakunya mereka semua bang. Terus mereka menyalahkan orang lain. Terus ya itu tadi bang. Jadi Pak Mulyono ini bang, ya kan, mereka ini bukan ya fobia kepada Pak Mulyono dan juga Pak Mulyono ini kayak hantu bagi mereka bang. Jadi bukan lagi fobia ya, udah Bukan kayak hantu, menakutkan gitu ya. Padahal Pak Jokowi nggak melakukan apapun ya. Pak Jokowi aja saya panggil Mulyono aja, Pak Mulyono ketawa beliau ketawa. Enggak, jadi Pak Jokowi nggak ada pikiran macam-macam, kasihan mereka aja gitu, bang. Mereka mau impeachment Pak Jokowi, nggak berhasil. Mereka mau mengalahkan yang didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran juga nggak berhasil, gitu loh. Pilkada kemarin nyungsep, bang. Nggak tahu itu hasilnya PDIP kayaknya juara ke-13 deh. Bersaing dengan Partai Umat. Partai Umat juara 14, juara 13 PDIP. Pilkada kemarin. Iya. Nah, masalahnya kan ya, agak menjadi ironis ya. Karena kan orang kan mengenal PDIP ini kan dengan pemikiran marhen dari Bung Karno, ya kan, kebangsaan, ya kan. Tiba-tiba tetap membawa-bawa nama Bung Karno. Bung Karno kan milik semua rakyat Indonesia, ya kan. Tetapi kenapa kemudian untuk sesuatu yang tidak jelas sandingannya, misalnya kayak Hasto juga dalam videonya terbaru kan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini adalah karena sabanya dari guru saya, mentor saya Bung Karno. Lah, jadi Bung Karno di penjara segala macam kan begitu. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Hasto ini saya nggak tahu dia melawan siapa. Ya, melawan dirinya sendiri gitu loh. Iya kan? Melawan dirinya sendiri. Jadi apple dalam membuat jauh lah. comparison ya, Gini, perbandingan. Kalau saya melihat Bung Karno itu bang ada di dalam diri Pak Jokowi. Kalau menurut saya, ya. Dan marhenisme itu ada di jiwanya Pak Jokowi bang. Saya nggak tahu di PDIP masih ada atau enggak. Mereka sendiri yang jawab. Gitu bang. Ya saya pikir dan semua orang juga pasti punya penilaian, Bung Sil. Mana pernah kita mengetahui Bung Karno melakukan fitnah, Bung Karno melakukan semacam kasus-kasus yang terindikasi korupsi seperti ini. Ya kan? Mana pernah Bung Karno misalnya musuh politiknya anggap dulu itu Bung Hatta, ya kan, cepat tidak sependapat. Tidak pernah Bung Karno memfitnah, memframing, ya kan, dan menjelek-jelekan, memaki dan seterusnya gitu loh. Nah, tapi kok sekarang tetap dengan glorifikasi bahwa PDIP itu adalah Bung Karno, bahkan untuk menjadi ketua umum pun harus setelah Bung Karno, tetapi perilakunya tidak menunjukkan apa yang kita lihat sama-sama, kita pelajari sama-sama sebagai anak bangsa, bukan seperti itu perilaku Bung Karno. Bagaimana catatan Bung Sil melihat ini? Iya, makanya bang saya bilang tadi secara kasat mata yang saya melihat ya, dan juga mungkin masyarakat ya, bahwa Soekarnoisme termasuk marhainisme itu ada melekat di Pak Jokowi saat ini. Kalau yang di teman-teman PDIP, silakan masyarakat yang menilai sendiri. Masih adakah jiwa Bung Karno, jiwa marhen di situ bang? Kalau abang melihat kan, ya saya nggak usah jelaskan lagi bagaimana segala macam lah di PDIP itu, ya kan. Mulai dewannya, terus bupati gubernurnya, dan sebagainya. Biar aja masyarakat yang menilai gitu. Benar nggak perkataan kita ini bang? Gitu, bang. Iya. Berarti yang lebih Bung Karno dari PDIP sendiri yang mengaku adalah partainya Bung Karno atau kelanjutan dari PNI-nya Bung Karno, ternyata yang diakui rakyat sebagai pemikir dan pelaksana semangat marhen itu adalah justru Joko Widodo. Oh iya, bagaimana Pak Jokowi bang, ya kan masuk ke gubuk-gubuk masyarakat miskin bang, itu kan marhen kan begitu bang. Kerja buat rakyat kecil gitu loh bang, nggak korupsi beliau. Gitu loh, nggak menyalahgunakan wewenang, abuse of power.
selama 9 tahun PDIP bersama Pak Jokowi justru itu adalah yang selalu dibangga-banggakan. Justru hanya selama 1 tahun dianggap itu pencitraan, kan aneh ini. Iya. Jadi penilaian itu kayaknya tergantung apakah kita satu perahu atau sudah di luar perahu, kan begitu. Sebenarnya kan nggak seperti itu dong. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa dengan PDIP menurut Bang Sil setelah ditinggalkan oleh Pak Jokowi? Mestinya kan mereka menunjukkan ya kan ke masyarakat bahwa memang tanpa Pak Jokowi memang mereka tetap bisa menjadi partai yang memang menjaga ideologi, menjaga nasionalisme, menjaga nilai-nilai Bung Karno itu, tidak seperti yang terlihat saat ini. Ya, satu kata Bang, sakit hati Bang, patah hati Bang, itu sebenarnya itu Bang. Ya kan dibuat, itu kan ulah sendiri kalau soal itu. Gitu loh. Dan merasa diri hebat, sombong, Pak Jokowi di bawahnya hanya petugas partai. Gitu loh Bang. Sakit hati karena apa? Karena Mas Gibran kemudian menjadi cawapres sampai kemudian menang menjadi wapres saat ini. Atau kenapa yang membuat sakit hati itu apanya kan gitu? Kan gini Bang, jadi bukankah sudah banyak keuntungan juga yang diterima oleh kita PDIP? dari awal ya, waktu itu kan Pak Jokowi disebut petugas partai. Itu mulai asalnya petugas partai karena beberapa kali Pak Jokowi itu sebelum pencapresan sudah tidak mengikuti perintah PDIP lah. Dalam hal ini mulai waktu itu kita ingat penentuan Kapolri ya, yang antara si Pak Tito lah, yang akhirnya Pak Tito yang jadi, ya kan. Terus ada beberapa juga putra mahkota dari Partai Merah ini meminta jabatan di istana. Saya ada di situ, tahu lah. Mereka merasa Pak Jokowi nggak meloloskan, padahal mungkin Pak Jokowi nggak tahu dan orangnya mungkin kalau tahu pun nggak kompeten, Bang. Ya kan. Terus ya waktu Kapolri dan puncaknya itu waktu kita dukung Mas Ganjar bikin acara dengan Pak Jokowi itu yang rambut putih, itu mereka juga udah marah tuh. Terus terakhir ya waktu Pak Prabowo dan Mas Gibran maju gitu Bang. Jadi mereka beranggapan bahwa Pak Jokowi udah nggak ada pengaruh. Yang bisa menentukan pemenangan Pilpres itu adalah Ibu Megawati. Beliau adalah queenmaker-nya, bukan Pak Jokowi sebagai kingmaker-nya. Dan akhirnya terbukti bahwa ya Bu Mega nggak bisa lah lawan Pak Jokowi, jauh lah. Orang Bu Mega aja nggak pernah terpilih secara pemilihan langsung sebagai presiden itu kan hanya karena beruntung Gus Dur dilengserkan, gitu loh Bang. Ya kalau berpolitik tapi kemudian masih mengedepankan rasa sakit hati ketika tidak sejalan, itu kan aneh ya. Karena para pendiri bangsa kita ya kan juga banyak yang tidak sepaham pemikiran, tapi nggak ada yang menggunakan rasa sakit hati seperti ini ya kan. Bang, jiwa dan roh Bung Karno, ya kan, jiwa dan roh Marhenisme itu udah nggak ada Bang. Nggak ada. Ya kalau saya lihat begitu. Dan juga bukan hanya saya. Masyarakat juga ngomong. Hasto setiap hari menjual Bung Karno terus dalam dirinya, kan dalam pemikirannya. Bicara Bang. Ya kan, tapi dalam keseharian kan enggak. Dalam perilaku maksudnya? Iya, dalam perilaku gitu loh. Mestinya seperti apa? Ya kan dalam politik ini kan bisa Bang, kebanyakan politik ini kan siapa memodai siapa gitu loh Bang. Ya kan. Nah, jadi ya orang-orang politik kan kebanyakan begitu, tapi Pak Jokowi walaupun beliau juga seorang politisi, tapi beliau juga seorang negarawan gitu loh. Seorang yang mempunyai hati buat rakyat. Jadi beliau datang benar-benar Bang. Jadi gini, beliau datang ketemu rakyat. Ya benar-benar kan kita lihat Bang, ketika dia menggendong anak kecil itu kan kita sendiri pun hampir menitikan air mata. Beda waktu Ganjar pergi nginep di rumahnya masyarakat. Bukan. Ini kan bukan, saya bilang tadi Bang. Masyarakat terganggu Bang. Ya kan, dia datang nginep di situ, ya kan. Dia tinggal di situ, pengawalnya juga banyak. Kan orang mau mandi, mau makan juga terganggu gitu loh.
yang dibuat-buat menurut saya. Tiba-tiba dia udah jogging di Papua, jogging di GBK. Ini kan benar-benar suatu pencitraan yang dibikin Bang gitu. Nggak seperti Pak Jokowi, benar-benar kalau kita lihat tuh dari hati banget gitu, bagaimana beliau menggendong anak kecil gitu loh, bagaimana beliau bertemu dengan kakek-kakek, ibu-ibu, orang-orang cacat, gitu kan. Jadi keluar benar gitu loh Bang, dari hati. Kalau yang saya tangkap ya, memang menjadi seorang aktivis apalagi politisi, kita ingin kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang anggaplah lawan politik ya kan. Itu kan hal yang lumrah ya kan. Dan itu sebagaimana mestinya seperti itu ya kan. Tetapi ketika kita ingin mengkritisi, apalagi yang sifatnya agak sedikit negatif, menjadi memfitnah, memframing, ya bagi saya sih ketika orang itu bersih diri sih fine-fine aja kan begitu, Bang Silver. Tapi ketika kita, misalnya saya politisi, saya tahu saya nggak bersih diri nih, banyak ABC yang hanya saya tahu. Saya mungkin nggak berani lah kritik-kritik, anteng-anteng aja, diam-diam aja kan begitu. Nah, mungkin ini yang lupa, yang lupa diingat oleh Hasto gitu loh. Bahwa dia juga nggak bersih diri ternyata. Iya, jadi kan ada politisi yang hitam dan ada politisi yang putih, yang bersih Bang, gitu loh. Jadi kalau Pak Jokowi ya kan masuk dia politisi yang bersih dan putih Bang. Kalau yang lainnya itu abang bisa artikan sendiri, ya kan? Ya mereka kan hanya bohong-bohong aja gitu loh. Ternyata kelakuannya hitam dan bejat sekali gitu Bang. Ya, karena kalau yang dipahami oleh masyarakat, seseorang elit ya kan, pejabat publik, kalau sudah tersangkut KPK nggak bakal lolos, dan itu terbukti semua. Iya. Sehebat apapun bantahan, ya kan, kemudian bahasa-bahasa politisasi, kriminalisasi, kurang apa dulu Anas Urbaningrum ketika menjadi tersangka juga, kriminalisasi dan seterusnya. Ketika di pengadilan nggak bisa membela diri karena fakta-fakta hukumnya jelas, bukti-buktinya jelas, kan begitu, Bang Silver. Begitu juga mungkin ini dengan Hasto. Kalau memang merasa tidak melakukan seperti yang diekspos oleh KPK kemarin, ya udah percepat sidangnya, saya akan bantah di persidangan itu kan. Oh iya, itu kan paten kalau harusnya begitu. kesatria kayak begitu. Iya, ya kan. Tapi kan mereka juga ada katanya ada kumpul video-video apa gitu Bang. Oh iya, ya biasalah. Yang kita ketahui hari ini ya kan, konon katanya Hasto sudah menyiapkan puluhan video, ya kan, tentang kelakuan-kelakuan para elit dalam yang pokoknya itu bisa berdampak pelanggaran hukum gitu loh. Nah, tujuannya apa Hasto bikin video-video seperti itu? Apalagi kalau udah dipersiapkan lama, kan seperti itu, mau jadi alat bargaining, ya kan? Dan konon katanya sejumlah bukti itu sudah dibawa oleh Koni Rakondini, sahabatnya, dibawa ke Rusia. Ini kan cerita-cerita yang membuat kita tertawa kan gitu, tersenyum, ini ada apa lagi kan gitu. Drama apa lagi? Drama apa lagi? Yang mau ya kan gitu. Kalau memang Hasto memiliki informasi-informasi itu, kenapa kemudian itu divideokan? Kenapa nggak dilaporkan? Apalagi kan dia punya instrumen sebagai sekjen partai politik besar. Terbesar. Iya kan? Kenapa kemudian itu divideokan? Kenapa nggak lapor aja, panggil kejaksaan? Paling kan dia punya aparat lah atau petugas yang ada di Komisi 3 yang membidangi hukum, yang partner kerjanya dari Kapolri, Jaksa Agung dan seterusnya. Kenapa dia bikin video? Nah menurut Bang Sil itu apa lagi itu? Iya kan? Ya kembali lagi drama-drama yang selalu di pabrikasi ya, kayaknya dibikin gitu loh Bang. Yang saya juga nggak tahu entah untuk apa, untuk mempengaruhi masyarakat. Tapi kalau menurut saya kalau benar-benar itu valid Bang, benar, itu bagus untuk penguatan pemberantasan. Ya justru sangat senang lah masyarakat kalau kita, itu gitu ada. Iya, kita akan mendukung gitu loh. Tapi masalahnya ya Saudara Koni Rahakundini ini Bang, kita juga ragu sama dia ini siapa gitu loh. Ya kan kasihan juga ini orang gitu loh. Yang statementnya juga kebanyakan nggak jelas gitu loh Bang. Yang beliau bilang Pak Prabowo
2 tahun mau digagalin lah, ya kan. Terus habis itu kabur ke Rusia, jadi bagaimana kita mau percaya juga? Ya, dan yang lucunya yang kita baca sudah menitipkan ke saya dari Pak Hasto Di suatu tempat di Rusia ya. dokumen ya kan yang sewaktu-waktu mungkin bisa dibutuhkan. Kan lucu ini gitu loh. Ya buka Mau fait aja, accompli apa? buka aja Bang, kan Iya kan? kan gini. Mereka ngomong demokrasi terpasung. Sekarang ini kan siapa bebas bicara. Di mana bukti terpasungnya kalau gitu? Iya gitu loh. Silakan aja dibuka semuanya lah, ya kan, seterang benderang mungkin, ya kan. Malahan itu bagus gitu loh. Masyarakat akan senang Bang kalau memang itu benar adanya gitu. Kalau jangan sampai itu hanya omon-omon aja kan Bang. Ya, jangan-jangan nggak omon-omon aja ya kan, seolah-olah ingin menguatkan persepsi bahwa Hasto ini orang besar loh, dia banyak tahu kasus-kasus para elit yang mungkin juga sebagian ada di kabinet barangkali kan begitu. Kita kan nggak tahu ini tujuannya apa. Kenapa juga bahwa Hasto memiliki puluhan video-video itu ya kan yang isinya adalah menyangkut pihak-pihak yang menyalahi atau melanggar hukum ya kan. Kenapa juga ketika statusnya sudah tersangka di KPK, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Iya, benar sekali Bang. Harusnya sebelum itu ya Bang ya. Ya, Kalau memang Saudara Hasto mau menegakkan hukum dan keadilan gitu loh. Harusnya dibuka dari sebelum penetapan ini. kalau memang orang-orang itu ada di pemerintahan sekarang, ya kan, tinggal minta waktu ketemu dengan Pak Prabowo, itu pasti akan diberikan waktu. Bahwa saya ada bukti-bukti dan akan saya perlihatkan ke Bapak Presiden. Dengan senang hati Pak Presiden akan mendengarkan itu. Iya. Tapi kenapa ini dijadikan semacam gimmick-gimmick ya? Iya. Bisakah ini dijadikan sebagai gimmick-gimmick ya kan? Supaya nanti ya kan KPK berpikir ulang nih, ya udah deh. Sekarang kan KPK bisa ada SP3 masalahnya Bang Sil. Ya kan? Gimana itu? Ya, tapi kalau melihat yang saya bilang tadi dari bukti-bukti, fakta-fakta, saksi-saksi yang ada sih Bang, kayaknya berat ya Bang ya. Kasus ini akan. Jadi dengan dalih-dalih seperti ini pun nggak mempan menurut ya? saya sih, ya saya nggak tahu ya, saya bukan penyidik. Kayaknya kalau untuk dihentikan sih agak berat. Berarti terkait dengan kasus yang sekarang menimpa Hasto dengan drama-drama seperti tadi, atau bahasa saya sih bukan drama ya, tapi gimmick-gimmick seperti itu tadi. Kira-kira itu sasarannya apa atau tujuannya apa tuh dengan bikin statement-statement seperti itu Bang Sil? Ya itu tadi hanya mencari simpati rakyat aja Bang, tapi nggak berhasil menurut saya. Itu aja. Dan juga mengkaburkan masalah lah yang dihadapi. Masalahnya kan sebagian kader-kader PDIP di daerah kan juga sudah mulai bersuara, dan suaranya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Hasto tentunya, kan gitu. Artinya apa? Jangankan untuk mencari simpati masyarakat secara luas ya, masyarakat Indonesia, untuk ke internalnya sendiri aja Hasto tuh kemudian sekarang sudah mulai ada suara-suara yang supaya Hasto bersikap taat hukum ya kan, ikuti semua prosedur ya kan, dan seterusnya, tanpa membuat kegaduhan-kegaduhan yang makin membuat PDIP terpinggirkan. Ya kan mereka juga sebenarnya kan banyak kader-kader yang udah capek Bang dengan isu-isu ya, seolah-olah Partai Merah ini jadi pabrik hoax kan, mereka juga nggak mau kan sebenarnya. Yang kedua juga banyak kader-kader di daerah itu kan mendapat ketidakadilan Bang dari teman-teman yang di pusat gitu loh Bang. Yang masalah penentuan caleg lah, terus caleg yang udah jadi digeser lah, ketua DPD, DPW digeser lah, apa segala macam. Banyak Bang gitu loh, yang mereka sendiri juga sebenarnya sakit hati Bang kepada pimpinannya lah, kepada para pemilik partai ini. Terus bagaimana kader-kadernya itu yang bawa itu Bang, dia sakit, dia meninggal, dia nggak punya uang, dia nggak punya kerjaan, nggak diurus, itu banyak Bang. Mereka hanya berjuang ya, kalau ada apa-apa bahkan yang ngurus bukan orang-orang partai itu Bang, yang ngurus ya minta tolongnya ke kami lah, ke Solidaritas Merah Putih, ke Solmed atau relawan lain, padahal kami itu bukan kader kami gitu loh. Ya kan, nah, itu yang saya bilang tadi, mereka juga udah mulai sadar gitu bahwa mereka dimanfaatin aja sebenarnya gitu Bang.
Terakhir Bang Sil, apa himbauan atau sebagai closing statement khususnya kepada seluruh simpatisannya Pak Jokowi terhadap framing-framing yang terus tanpa henti ya, yang dibangun oleh Hasto, PDIP terhadap segala sesuatu yang buruk tuh pasti ke Pak Jokowi. Apa himbauan Bang Sil kepada teman-teman relawan Jokowi untuk menyikapinya secara positif, harusnya seperti apa? Jadi kalau menurut hemat saya, ya kan, kita pertama memberikan apresiasi, ya kan, dan menghormati apa yang dilakukan KPK, Bang. Itu penting. Mengenai teman-teman di Partai Merah, ya itu bukan urusan kita, Bang, gitu loh. Biar aja mereka mencari jalannya sendiri. Apakah nyampe ke surga atau ke jurang, Bang, itu aja. Ya kan, mengenai kita teman-teman relawan, ya kan, saat ini ya lebih baik kita mengurusin membantu rakyat. Ya kan, setelah Pilpres ini ya kita tetaplah mendampingin masyarakat, ya kan, membantu UMKM, petani, nelayan, pedagang kecil, terus membantu masyarakat yang terzolimi secara hukum, ya kan, terus membantu masyarakat juga yang mungkin tidak bisa mendapatkan kesehatan, pendidikan yang baik, ya itulah yang kita urusin. Kalau masalah urusan mereka ini, Bang, ya biar aja mereka melakukan drama, kita nonton aja. Kadang kita tersenyum. Ditonton saja, nggak usah ditanggapin, nggak usah juga dibalas. Hanya kan kalau kita hari ini kan memberikan pendidikan kepada yang muda-muda, Bang. Intinya itu, jangan sampai yang muda-muda ini kan mungkin nggak tahu cerita yang sebenarnya, ya kan. Tapi kalau yang mereka ini, Bang, biar aja, Bang, lu mau menghadapi ya fokus menghadapi permasalahan hukumnya kalian, ya kan, fokus, atau enggak mau bikin drama silakan. Kita mah nonton aja, kita mah happy aja, gitu. Pak Jokowi juga happy, ngapain juga kita ngamuk-ngamuk, ngapain kita ribut-ribut, Bang, nggak ada guna gitu loh, Bang. Ya kan, Bang, kita sekarang ini kan kayak saya, ya kan, setelah kemarin Pilpres selesai, saya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, ya saya kembali lagi ke usaha saya, terus saya meneruskan saya punya kantor hukum, ya kan, membantu masyarakat, mendampingi masyarakat. Ya saya bahagia dengan apa yang saya lakukan, itu aja, Bang. Kalau mereka silakan main drama, bahkan bila perlu bikin film, Bang. Ya kan? Event itu film istrinya mendiskreditkan, memfitnah. Bikin aja, Bang. Nggak masalah. Iya, mau bikin film boleh, bikin stand up komedi boleh, ya kan? Mau bikin teater boleh, ya kan? Gitu loh, Bang. Kalau kita ya pada dasarnya udah tahu, kayak teman-teman yang dibayar untuk bersuara, kan kita juga tahu siapa aja. Ya kan? Yang ada juga yang karena penyakit hati, ada yang karena dibayar. Kalau kita kan nggak dibayar, Bang, ya kan? Kita Tuhan udah kasih rezeki yang cukup, ya kan? Yang nggak banyak ya pas lah, ya kan? Jadi intinya bahwa kita ngobrol ini nggak dibayar siapapun. Saya jadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, mendukung Pak Jokowi 2014, Mas Gibran juga, Pak Prabowo juga, nggak pernah kita dibayar. Mereka jadi ya kita happy, yang penting benar-benar berbuat untuk bangsa ini, Bang, buat anak cucu kita, kan yang penting itu. Baik, Bang Silver Mastutina, berarti memang apapun yang terjadi terkait kasus Hasto, ikutin aja proses hukum. Iya. Kalau memang mau ada semacam argumen bantahan, silakan sampaikan di persidangan terkait apapun kenyinyiran yang dilakukan saat ini, baik oleh PDIP dan terafiliasi dengan PDIP, relawan Jokowi tidak akan merespon dan tidak akan menanggapi. Itu ya kira-kira ya. Oh ya, Bang, itu terserah dia mau mengikuti proses hukum ini secara fokus atau enggak, urusan dia. Yang kita sekarang berikan apresiasi kepada KPK. Baik. Terus kepada relawan Jokowi, ya kita kerja dengan apa yang bisa bikin kita bahagia gitu loh, Bang. Membantu rakyat bikin kita bahagia, ya kerjalah untuk itu. Itu aja. Itu yang paling penting. Ya, karena
Pak Jokowi juga sekarang happy, ya kita juga happy lah. Kecuali Pak Jokowi murung, menangis, terzolimi, ya kita sama gitu loh. Kan sekarang nggak, Pak Jokowi happy ya kita happy gitu. Ya, saya juga agak kaget juga. Kapan ya melihat bahwa Pak Jokowi itu benar terzolimi ya? Kayaknya nggak pernah bakal kayaknya ya. Iya. Baik, Bang Silverter Matutina, terima kasih perbincangannya. Terima kasih Bang Budius. Penonton Ruang Konsensus Anak Peking Indonesia, semoga perbincangan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang bisa kita terima dan apa yang bisa tidak kita terima itu tergantung bagaimana kita melihat situasinya. Proses hukum Hasto Kristianto kita tunggu sampai akhir ke pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.